Bersama kami di Sindo Today, pemirsa, diduga hilang kendali, bus rombongan peziarah asal Bandung tergelincir dan terguling di kilometer 70-600 tol Cipularang Purwakarta Senin dini hari. Ya, petugas kepolisian PJR dan Rescue Jasa Marga membantu korban luka dan mengevakuasi para korban ke rumah sakit. Insiden bermula saat sopir bus pariwisata yang membawa jemaah Masjid Bani Husein asal Bandung ini hilang kendali saat melaju kencang di tol Cipularang. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Saat ini bus belum dievakuasi menunggu kendaraan berat. Kecelakaan tunggal ini mengakibatkan kemacetan panjang. Yang ada di bahu sebelah kiri, dia akan mendahului kendaraan lainnya di depan. Mobil bis ini yang dari arah Bandung yang akan menuju ke kota Banten, rencananya mau ziarah religi. Kecepatan kurang lebih sekitar 60 sampai 70 km per jam. Kaget, dia banting setir, akhirnya menabrak pembatas jalan yang ada di tengah itu. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Ya, halo, selamat pagi Brigadir Treslinda. Seperti apa pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Napa dan juga Ayah di studio. Pemirsa, pada aktivitas masyarakat setelah libur panjang pada pagi hari ini mengalami peningkatan volume kendaraan. Tentunya hal ini dimulai kembali dengan aktivitas perkantoran maupun masyarakat yang akan beraktivitas pada pagi hari ini membuat perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini terjadi dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Kampung Rambutan, di mana memang antrian kendaraan di belakang traffic light ini mencapai kawasan Halim. Tentunya kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda. Tentunya bersabar dalam menunggu antrian kendaraan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kepadatan kendaraan juga terjadi dari arah Ancol maupun Tanjung Priok yang akan mengarah ke Halim, di mana di sana juga dominasi kendaraan selain roda 4 dan roda 2 ada pula kendaraan angkutan barang. Hal ini juga perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan roda 2. Tentunya kami juga harapkan Anda tidak menggunakan jalur busway sebagai jalur Anda. Kami berharap Anda dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi untuk kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Kalimalang, di mana dominasi kendaraan yang akan mengarah ke Kalimalang ini lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Mengingat Kalimalang ini merupakan jalur alternatif yang akan mengarah ke arah Bekasi dan juga Karawang tentunya. Kemudian untuk lalu lintas yang akan mengarah ke Pondokopi, pagi hari ini dalam keadaan ramai dan lancar, antisipasi dengan aktivitas kendaraan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan. Kemudian masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini juga perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Data dan Ayah, kami juga menginformasikan data IRSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 174 kasus laka lantas dengan rincian 12 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat dan 219 orang luka ringan. Dari data tersebut, 76% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan memang benar kendaraan roda 2 ini selalu mendominasi setiap kejadian laka lantas di seluruh Indonesia. Untuk itu kami harapkan bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu menjaga batas kecepatan, kemudian patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kami juga sarankan Anda untuk
mengutamakan keselamatan dibanding kecepatan di jalan, sehingga perjalanan Anda dapat berjalan dengan aman dan lancar selamat sampai tujuan. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke rekan saya Aya dan juga Nata di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda langsung dari kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto meletakkan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam IBC-CBL di kawasan Arta Industrial Hills, Karawang, Jawa Barat pada Minggu siang. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengembangan industri energi baru sebagai salah satu langkah strategis menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional. Siang hari ini, hari Minggu 29 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan penuh kebanggaan meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium Antam Indonesia Battery Corporation dan CBL Contemporary Brund Legend. Prosesi peletakan batu pertama industri baterai listrik di Karawang ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat terkait. Dari Karawang, Jawa Barat, Anyus melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat realisasikan program pemerintah. Namun Presiden akan meninggalkan jajarannya jika tidak bisa bergerak cepat. Hilirisasi akan jalan terus, momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan kawasan Indonesia dalam kondisi penuh perdamaian di tengah situasi kondisi dunia diwarnai konflik. Prabowo menyebut tidak ada kemakmuran yang bisa dicapai tanpa perdamaian. Kerjasama ini saya kira adalah sangat penting dan menguntungkan semua pihak. Di tengah dunia penuh konflik, kawasan kita penuh perdamaian dan tidak ada kemakmuran bisa kita capai tanpa perdamaian. Dan Indonesia selalu memilih kerjasama, selalu memilih kolaborasi, selalu memilih jalan tengah, selalu memilih persahabatan di atas permusuhan. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Ini filosofi Tiongkok yang saya ambil alih. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya bersama dengan beberapa menteri lainnya meninjau lokasi sekolah rakyat di sentra Handayani, Jakarta Timur. Nantinya pemirsa, sekolah rakyat ini disiapkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim.
Pembangunan sekolah rakyat mulai rampung di sejumlah wilayah. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Tujuannya itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di sini. Kemudian ini memang kita tidak terlalu banyak di sini, tapi saya yakin dari hal yang di tempat ini nanti akan semakin orang tahu, sampaikan ke yang lainnya bahwa ya tadi yang seperti saya bilang, tujuan adanya sekolah ini adalah nantinya untuk semuanya akan hidup lebih sejahtera. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama. Sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi. Gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya. Di mana sekarang ini kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini. Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Mereka akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru, dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Permana, iNews melaporkan.